Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jumpa kembali dalam kuliah kita Heritage. Ini adalah video terakhir dari materi Heritage Conservation, yaitu tentang conservation concept. Bagaimana sebetulnya konsep pelestarian? Apa kaitannya dengan romantisme? Pada dasarnya, peradaban modern harus terus dijalani. Kita tidak mungkin memutar jarum jam dan kembali memuja-muja masa lampau semata. Hal yang senada disampaikan oleh Jakob Sumarjo, bahwa pelestarian bukan pemujaan masa lampau semata, bahwa penting bagi kita, bagi sebuah bangsa untuk memahami masa lampaunya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh bangsa Eropa terdahulu, bahwa mereka mempelajari karya-karya budaya nenek moyangnya sejak zaman Yunani kuno, Romawi kuno, abad pertengahan, Renaissance, dan seterusnya. Dan ketika mereka memahami masa lampau lebih baik, maka arah masa depan mereka juga dapat lebih baik dipahami, disetujui, atau ditolak. Ini yang penting dalam upaya pelestarian. Sementara itu, Jajang A. Sonjaya mengatakan bahwa untuk memahami manfaat, maka harus mempelajarinya. Untuk mengambil manfaat dari sebuah pusaka, maka harus melestarikannya. Dapat dilihat di sini bahwa Jakob Sumarjo menekankan adalah penting bagi sebuah bangsa untuk memahami masa lalu atau sejarahnya. Sementara itu, Jajang menekankan bahwa pemahaman terhadap masa lalu atau sejarah tersebut dalam rangka untuk mengambil manfaat yang kemudian bisa dilakukan atau diterapkan pada langkah-langkah kemudian atau langkah-langkah di masa depan. Itu sebabnya keduanya menekankan pada pentingnya sebuah pelestarian. Jadi bukan sebuah romantisme belaka. Sebagaimana kedua pendapat ini, Gayatri mengingatkan kita bahwa hati-hati terhadap hal-hal terkait romantisme tersebut. Budaya-budaya prakolonial adalah sesuatu yang bisa digali kembali sebagai sebuah nostalgia terhadap asal-usul yang hilang. Namun, bisa juga merugikan ketika ada penelahan atas realitas-realitas sosial di dalam kritik imperialisme. Dan ada pula sebuah penciptaan atas dunia ketiga yang dilakukan oleh negara-negara kolonial. Nah, itu sebabnya sebaiknya kita tidak larut di dalam sebuah romantisme belaka, tapi dalam rangka untuk mempelajari mengapa, ada apa, bagaimana masa lalu kemudian mengambil langkah untuk tujuan masa depan. Senada dengan hal ini, Dawam Raharjo mengatakan bahwa pelestarian bisa mengakibatkan kita terjebak dalam jeratan kapitalisme pasca kolonial. Jangan sampai kita melakukan hal ini, yang mana dikatakan bahwa pengetahuan tentang pembangunan atau development itu diproduksi oleh Barat dan dikirimkan kepada rakyat dunia ketiga. Ini yang perlu diluruskan, bahwa pelestarian bukan tentang hal ini, bahwa pelestarian bukan dalam rangka untuk menyatakan bahwa Barat lebih baik dari kita, bahwa kolonial adalah dalam rangka untuk membuat kita menjadi pintar dan lain sebagainya. Tapi perlu ditekankan bagaimana kondisi-kondisi pada masa lalu dapat kita pelajari sehingga bisa menjadi pelajaran untuk masa yang akan datang. Hal yang sama atau kritik yang sama juga dilakukan oleh Quam Anthony atau Alnia Lumba yang mengkritisi adanya kecenderungan untuk memuji-muji masa lalu prakolonial atau meromantiskan budaya pribumi. Kemudian dikatakan bahwa kepribumian didengungkan oleh para intelektual tertentu dalam studi-studi pasca kolonial serta sebagian akademisi dunia pertama. Lalu dunia ketiga dilihat sebagai satu dunia yang seluruhnya didefinisi oleh hubungannya dengan kolonialisme. Nah, ini penting untuk diluruskan ya tentang keberadaan kolonialisme tersebut. Itu sebabnya Vandana Shiva, seorang filsuf India, mengatakan seringkali pelestarian bukan sebagai pengetahuan yang netral. Dikatakan pula bahwa pelestarian syarat dengan ideologi Barat
dan syarat nafsu untuk mengontrol melalui diskursus pembangunan. Dikatakan pula bahwa label serba kekurangan di negara-negara dunia ketiga menjadi justifikasi kebutuhan pengetahuan modern, teknologi, dan keahlian profesional dari Barat yang mendelegitimasi pengetahuan tradisi. Itu sebabnya penting sekali untuk memahami sebuah konsep pelestarian, bahwa pelestarian tidak ditujukan untuk nostalgia semata. Hendaknya pelestarian dilakukan dalam rangka untuk membaca ulang atau reinterpretasi warisan budaya untuk kepentingan masa mendatang. Hal-hal terkait romantisasi atas masyarakat bekas jajahan yang dieksploitasi tetapi masih memiliki warisan-warisan yang masih utuh dan siap digali kembali harus ditentang. Pelestarian juga wajib memiliki arah dan tujuan. Harus berbeda daripada sekedar mengawetkan, mencagar budayakan yang banyak dilakukan pada masa-masa kolonial. Kemudian harus tetap mengglobal dengan kesadaran lokalitas yang tidak sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Juga harus benar-benar dilakukan untuk mendapatkan gambaran kejadian di masa lalu yang dapat dijadikan bahan untuk belajar bagi generasi masa kini dan juga masa yang akan datang. Selanjutnya harus benar-benar digunakan tidak sekedar untuk mempelajari keagungan masa lalu, tetapi juga kegagalan-kegagalan dari peradaban di masa yang lalu. Dan juga untuk mempelajari dinamika kehidupan yang dialami oleh generasi terdahulu. Misalnya, ada kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan lingkungan, juga ada kesalahan dalam pengelolaan sumber daya yang menyebabkan adanya kerugian atau kehancuran. Nah, ini yang harusnya bisa dipelajari dalam upaya pelestarian. Selanjutnya, konsep pelestarian juga harusnya memiliki kesinambungan yang menerima perubahan dan atau pembangunan. Bukan sebuah isu keindahan semata atau beautification, namun menyelesaikan persoalan-persoalan yang holistik, komprehensif, dan berkelanjutan. Dan juga menitik beratkan pada upaya menciptakan pemanfaatan yang kreatif, menghasilkan heritage products yang baru, pelaksanaan program-program partisipasi, analisis ekonomi, serta kegiatan ekonomi dan budaya di kawasan pelestarian tersebut. Konsep pelestarian selanjutnya adalah bahwa upaya pelestarian dari suatu pusaka akan mempunyai bentuk dan fungsi yang terus berubah dari generasi ke generasi. Ini artinya penting untuk menerjemahkan pengetahuan yang diperoleh untuk masyarakat. Kemudian ada upaya untuk mengelola perubahan dan kemudian menciptakan pusaka yang baik pada masa mendatang. Dalam hal ini, hal yang penting kemudian adalah adanya peran para pakar dalam menerjemahkan pengetahuan-pengetahuan tersebut. Selain konsep tersebut, perlu juga difahami atau diketahui tentang adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan heritage. Bahwa objek pelestarian tidak lagi hanya bangunan individual, sekelompok bangunan, atau cuma benda budaya saja, tapi juga sebuah area atau kota secara keseluruhan, di mana terdapat sebuah setting yang terdiri dari beragam pusaka budaya terkait kota, desa, arsitektur, seni rupa, pertunjukan, dan lain sebagainya. Juga beragam pusaka alam, baik abiotik, flora maupun fauna, yang terlihat atau tangible atau yang tidak terlihat atau intangible terkait kemampuan mengukir misalnya, membangun konstruksi kayu secara tradisional, dan banyak lagi yang lainnya. Dengan konsep pelestarian dan adanya perubahan paradigma ini, penting untuk diketahui bahwa ada banyak pihak yang harus berperan dalam kegiatan pelestarian. Mengapa?
Karena pada hakikatnya, kegiatan preservasi di dalam waktu yang bersamaan juga terdapat kegiatan-kegiatan pembangunan, pengembangan, yang ada kegiatan restorasi, rekonstruksi, revitalisasi, dan lain sebagainya, sampai juga untuk penggunaan fungsi-fungsi baru dari suatu aset masa lalu. Ini tentu tidak bisa dilakukan oleh hanya seorang ahli saja. Di sisi yang lain, di dalam kegiatan pelestarian juga ada kegiatan melakukan pencangkokan dari program-program yang menarik dan kreatif, yang berkelanjutan. Juga ada kegiatan-kegiatan dalam rangka merencanakan program partisipasi dengan memperhitungkan estimasi ekonomi di dalamnya. Itu sebabnya ini semua membutuhkan upaya-upaya lintas sektoral, multidimensi, dan juga multidisiplin. Dan tentunya harus berkelanjutan. Itu sebabnya peran stakeholder sangat dibutuhkan dalam hal ini. Lalu siapa saja stakeholdernya? Banyak, sangat multi pihak, multidimensi. Mulai dari sektor budaya, sektor industri dan perdagangan, sektor pendidikan, sektor pekerjaan umum, sektor perumahan dan pembangunan hingga pariwisata, sektor swasta, bahkan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut, termasuk keterlibatan total masyarakat untuk mengelola sendiri kawasan mereka, atau dikatakan juga dengan people-centered management. Selanjutnya akan kita lihat prinsip-prinsip pelestarian. Kali ini akan dipaparkan tentang dua sumber. Yang pertama yaitu dari Pedoman Pengelolaan Kota-Kota Bersejarah Dunia. Dikatakan bahwa prinsip pelestarian pada dasarnya adalah identifikasi dari kualitas tertentu yang menyebabkan suatu situs bersejarah perkotaan dianggap penting. Kemudian yang kedua, bahwa ada sebuah proses yang sistematik yang digunakan untuk inventarisasi, penelitian, dan penilaian dari suatu aset pelestarian. Selanjutnya yang ketiga adalah menggunakan hasil evaluasi situs dalam suatu perencanaan pelestarian yang mengidentifikasikan aras proteksi yang disyaratkan oleh suatu situs tertentu. Dan yang keempat, bahwa dalam merencanakan pelestarian, tujuan pelestarian yang terpadu perlu dilakukan dengan tujuan-tujuan pembangunan sosial dan ekonomi yang ditetapkan. Selanjutnya, prinsip yang kelima adalah melibatkan masyarakat dalam perencanaan pelestarian. Prinsip yang keenam adalah meyakinkan bahwa penilaian keuangan atas suatu pembangunan baru tidak merusak situs perkotaan bersejarah. Prinsip yang ketujuh adalah mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menggunakan kewenangannya dalam menata dan menggunakan peraturan dan pendanaan yang tepat. Jadi ada bagian yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, ada bagian yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, bahkan juga semua dinas-dinas yang terkait di dalamnya. Kemudian prinsip yang kedelapan adalah memahami bahwa setiap persoalan pelestarian adalah unik. Jadi tidak mesti sama, tidak bisa sama penanganan terhadap sebuah pusaka di suatu tempat dengan pusaka lain di tempat lainnya, atau pusaka yang sama di tempat yang lainnya. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat Adi Sakti yang mengatakan bahwa upaya pelestarian merupakan suatu usaha pembangunan yang berbasis budaya, ekologi dari masyarakat secara keseluruhan, komprehensif, dan berkelanjutan. Karena itu, perlu adanya kesatuan langkah yang mempertimbangkan aspek-aspek yang mana aspek satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Apa saja aspek tersebut? Yang pertama adalah bahwa masyarakat sebagai pusat pengelolaan atau people-centered management. Yang kedua, penting sekali adanya kerjasama atau kolaborasi antar disiplin ilmu maupun sektor. Yang ketiga, ada tercipta mekanisme kelembagaan yang mampu mengakomodasi apresiasi dan aksi dari masyarakat. Dan yang keempat,
perlu dukungan dan penegakan aspek legal. Dan selanjutnya yang kelima adalah perlu diwujudkannya pasar pelestarian untuk menunjang kesinambungan daripada pengelolaan. Prinsip-prinsip pelestarian yang disampaikan oleh Adi Sakti ini jelas terlihat bahwa sebuah konsep pelestarian atau pengelolaan daripada heritage harus dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari memberdayakan masyarakat, melakukan sebuah pengelolaan pada lingkungannya sendiri, kemudian bagaimana kemudian dibuat sebuah sistem kerjasama atau kolaborasi antar masyarakat dengan berbagai pihak atau stakeholder lainnya, kemudian bagaimana dibuat sebuah sistem atau mekanisme yang terus berkelanjutan yang didukung dari berbagai aspek-aspek legal dan lain sebagainya, serta ada pula pasar untuk bisa menunjang kegiatan pengelolaan ini menjadi sebuah kegiatan yang berkesinambungan. Pasar di sini bisa saja pariwisata, membeli produk-produk budaya, menonton produk-produk budaya dan lain sebagainya. Dan yang menarik pula, ada bagian yang sama yang terlihat dari kedua prinsip ini, yaitu adanya pelibatan masyarakat atau people centered management. Bagaimana itu? Kita lihat kemudian. Nah, mengapa penting masyarakat sebagai pusat pengelolaan atau people-centered management ini? Yang pertama adalah tentang keragaman pusaka di Indonesia. Ada berbagai permasalahan, misalnya banyak materi yang cepat lapuk. Ini membutuhkan tingkat proteksi yang sangat tinggi, termasuk keberadaan atau produksi material itu sendiri. Nah, ini harus dilakukan upaya-upaya untuk pengadaan material. Ini bisa melibatkan masyarakat yang berada di dalamnya. Kemudian ada ekosistem yang melingkupi keberadaan pusaka itu yang perlu diproteksi pula. Jika masyarakat yang di dalamnya melakukan ini, usaha terhadap proteksi ini akan berhasil dibandingkan jika orang lain yang kemudian tidak memahami, tidak mengerti, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berkesinambungan terhadap ekologi tersebut dimasukkan ke dalam lingkungan tersebut. Nah, inilah pentingnya adanya people center management. Kemudian masalah lainnya yaitu adanya kesulitan memproteksi beragam high culture heritage. Nah, upaya proteksi di Indonesia ini belum menyentuh kepada ordinary heritage. Misalnya saja intangible heritage-nya yaitu kemampuan masyarakat membangun dengan cara-cara tradisional sebagaimana apa yang pernah dilakukan oleh pendahulu mereka. Nah, jika masyarakat yang melakukan ini tentu akan menjadi sebuah kegiatan yang lestari, kegiatan yang bisa terus dilakukan hingga masa-masa yang akan datang. Nah, ini bisa dilakukan untuk kawasan atau desa atau kota bersejarah yang memiliki dinamika kehidupan yang progresif. Artinya ada sebuah tradisi di dalam lingkungan atau kawasan tersebut. Ada sebuah budaya masyarakat yang masih dipelihara dengan baik di dalam kawasan tersebut. Ini dapat menjadikannya sebuah upaya pelestarian yang lebih optimal. Itu sebabnya perlu people centered management di sini. Nah, permasalahan lainnya adalah seringkali kita mementingkan pembangunan fisik yang menjadi program yang utama yang kemudian menjadi hal yang harus dilakukan. Seringkali kita menghilangkan akar-akar budaya dan ekologi serta jiwa yang khas dari sebuah kawasan atau sebuah wilayah atau sebuah permukiman misalnya. Dan pada akhirnya bagian-bagian wilayah kota menjadi berwajah sama, tanpa jiwa, tanpa ada masyarakat yang bergerak di dalamnya yang menjalankan tradisi-tradisi yang menjadi budaya di dalamnya. Dengan adanya people-centered management ini, sebuah kota yang bersejarah dapat menunjukkan identitasnya masing-masing. Identitas ini secara visual akan tercermin melalui wajah kota, tidak hanya wajah kota, tapi wajah kota yang merefleksikan bentuk akhir dari sebuah pengelolaan kota yang ada di dalamnya kehidupan masyarakatnya yang dinamis, yang memiliki budaya-budaya yang berakar dari masa lalu, yang masih bisa dilakukan atau masih bisa dilihat dan diterapkan hingga masa yang akan datang. Nah, mengapa kemudian masyarakat sebagai pusat pengelolaan dalam kegiatan pelestarian adalah penting?
karena ini merupakan salah satu alat untuk mengelola wajah kota yang tetap menunjukkan kesinambungan dengan sejarah. Selain itu juga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kehidupannya yang selalu berkembang. Karena itu, kegiatan revitalisasi sebaiknya tidak hanya dalam rangka untuk mempercantik sebuah kawasan, sebuah ruang, atau sebuah kota saja. Namun seharusnya justru mengembalikan vitalitas dari manusia dan lingkungannya. Nah, kita telah sampai pada akhir dari paparan tentang heritage management. Bagaimana selanjutnya dengan heritage assessment, heritage significance? Saksikan terus video-video selanjutnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.